Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Rahasia Kelam Ibu Setelah Ayah Meninggal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Namaku Hani. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota, tempat kehidupan berjalan lambat, dan semua orang saling mengenal. Desa kami dikelilingi sawah hijau yang luas, dengan jalan setapak berbatu yang menjadi penghubung antar rumah. Rumah kami sederhana, terbuat dari kayu dengan cat putih yang mulai memudar. Ada halaman kecil di depan, ditumbuhi beberapa pohon mangga dan jambu. Di samping rumah, ibu menanam berbagai tanaman obat dan sayuran. Pagi ini, aku duduk di teras, menikmati semilir angin sambil memandang ibu yang sedang menyapu halaman. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Namanya Bu Salma. Meski hidup kami tidak berlebihan, ibu selalu tampak berkecukupan. Apapun yang kami butuhkan, ibu selalu punya cara untuk memenuhinya, bahkan di saat sulit sekalipun. "Hani, tolong ambilkan air minum buat ibu, ya," kata ibu dengan senyum khasnya. Aku beranjak ke dapur, tempat aku sering menghabiskan waktu bersama ibu. Dapur kami kecil, dengan dinding anyaman bambu yang terlihat rapuh. Tapi, disinilah ibu sering memasak makanan lezat yang selalu menghangatkan hati kami. Aku menyerahkan segelas air kepada ibu. "Bu, kok ibu selalu punya uang, ya? Padahal aku jarang lihat ibu pergi kerja," tanyaku, mencoba mengungkap rasa penasaran yang telah lama kupendam. Ibu tertawa kecil. "Rahasia," jawabnya sambil mengedipkan mata. Aku terdiam. Sejak kecil, aku selalu kagum pada ibu. Ia bisa mengatur keuangan dengan sangat baik, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tapi, jawaban ibu membuatku semakin penasaran. Siang harinya, aku berkumpul dengan kedua kakakku di ruang tamu. Ruangan itu sederhana, hanya ada sofa tua, sebuah meja kayu, dan rak buku kecil di pojok. Kakakku yang sulung, Dina, sedang menyulam, sementara Kak Bima, kakak keduaku, sibuk memeriksa tanaman bonsainya. "Kak, kalian pernah nggak sih penasaran sama ibu? Kok ibu selalu punya uang, ya?" tanyaku tiba-tiba. Dina mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Dulu aku sering penasaran, tapi sekarang aku nggak terlalu memikirkannya. Ibu selalu bilang, yang penting kita cukup," katanya. "Tapi aku juga pernah mikir, Han, tambah Bima. Apalagi kalau lihat ibu sering pergi pagi-pagi ke pasar atau ngobrol sama tetangga. Tapi, ya sudahlah, ibu pasti punya alasan kenapa nggak cerita." Aku menghela napas. Jawaban mereka tidak memuaskan rasa penasaranku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh.
Aku berjalan-jalan di desa, menyapa beberapa warga yang sedang berkumpul di balai desa. Tempat ini adalah pusat kegiatan warga, dengan bangunan sederhana beratap seng dan dikelilingi pohon beringin besar. Apa kabar, Hani? Mau beli sesuatu di pasar? Tanya Pak Udin, seorang pedagang keliling yang sering mangkal di balai desa. Enggak, Pak. Cuman mau tanya-tanya. Pak Udin tahu nggak ibu saya sering kemana pagi-pagi? Tanyaku hati-hati. Pak Udin menggaruk kepalanya. Bu Salmah itu orangnya penuh rahasia. Kadang saya lihat beliau ke pasar, kadang ke kebun belakang rumah Bu Sri. Tapi ya, beliau memang sering membantu warga. Misalnya kalau ada yang butuh uang cepat. Membantu gimana, Pak? Tanyaku lagi. Pak Udin hanya tersenyum samar. Tanya saja ke ibumu, Hani. Beliau orang baik, tapi saya yakin beliau punya banyak cerita yang tidak semua orang tahu. Aku mengangguk pelan, semakin penasaran dengan rahasia ibu. Sore harinya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Sri, seorang tetangga yang cukup dekat dengan ibu. Rumah Bu Sri lebih besar dari rumah kami, dengan halaman luas yang penuh tanaman hias. Aku mengetuk pintu, dan Bu Sri membukakan pintu dengan senyum ramah. Ada apa, Hani? Kok tumben main ke sini? Tanyanya. Saya mau tanya soal ibu, Bu. Ibu sering main ke sini, ya? Tanyaku sambil duduk di kursi rotan di ruang tamunya. Bu Sri mengangguk. Iya, Hani. Ibumu sering ke sini. Kadang untuk ngobrol, kadang untuk membantu saya menghitung uang. Beliau sangat pandai mengelola keuangan loh. Aku terkejut. Menghitung uang, maksudnya gimana, Bu? Bu Sri tersenyum kecil. Ibumu itu suka membantu warga yang kesulitan. Kadang beliau meminjamkan uang, kadang juga memberi saran bagaimana cara mengatur keuangan. Tapi semua itu beliau lakukan tanpa pamrih. Aku semakin bingung. Apa mungkin ibu memiliki usaha kecil-kecilan yang tidak pernah ia ceritakan? Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Aku memandang wajahnya yang tampak damai, meski kerutan di dahi mulai terlihat. Ibu, kenapa ibu nggak pernah cerita soal apa yang ibu lakukan di luar rumah? Tanyaku dengan nada lembut. Ibu tersenyum, lalu menatapku dengan mata yang penuh kasih. Hani, tidak semua hal perlu diceritakan. Yang penting, kamu tahu bahwa ibu melakukan semuanya demi keluarga kita. Aku tahu ibu tidak akan memberikan jawaban yang jelas, tapi aku bertekad untuk mencari tahu lebih jauh tentang rahasia ibu. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Percakapan dengan ibu terus terngiang di kepalaku. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suasana malam yang biasanya tenang terasa berbeda. Desiran angin yang melewati celah-celah jendela seperti berbisik, membuatku merinding. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, tapi tidurku tidak nyenyak. Dalam mimpi, aku melihat seorang perempuan berdiri di depan rumah kami.
Wajahnya tertutup kain hitam, dan dia hanya berdiri diam, memandang ke arahku. Di belakangnya, bayangan hitam bergerak seperti kabut, semakin mendekat ke arahku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Ruangan gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Aku menoleh ke arah pintu kamar, dan untuk sesaat aku merasa ada sesuatu bergerak di sana, seperti bayangan hitam yang melintas cepat. Ini pasti cuma mimpi buruk, bisikku pada diri sendiri, meski rasa takut masih menyelimuti. Keesokan harinya aku mencoba mengabaikan mimpi itu. Aku keluar rumah untuk membantu ibu di kebun belakang. Kebun ini penuh dengan tanaman yang ibu rawat dengan telaten, mulai dari sayuran seperti bayam dan kangkung, hingga tanaman obat seperti jahe dan kunyit. "Hani, ambilkan cangkul kecil di gudang, ya," kata ibu sambil menunjuk ke arah gudang di sudut kebun. Aku menuju gudang, bangunan kecil yang agak tua dengan pintu kayu yang berderit saat dibuka. Saat aku mencari cangkul, aku merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik, tapi tidak ada siapapun. Hanya pohon-pohon pisang yang bergoyang pelan tertiup angin. "Hani, sudah dapat cangkulnya?" teriak ibu dari kejauhan. "Iya, Bu," jawabku cepat, mencoba menghilangkan perasaan aneh itu. Setelah selesai bekerja di kebun, ibu mengajakku ke pasar. Pasar desa kami kecil, dengan deretan warung yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Saat ibu sibuk berbicara dengan penjual sayur, aku melihat ke arah ujung pasar, tempat beberapa orang sedang berbisik-bisik. Aku mendekat untuk mendengar pembicaraan mereka. Bu Salma itu memang beda. Katanya, dia bisa tahu kalau ada orang yang mau kena musibah. Bisik seorang perempuan tua kepada temannya. Makanya banyak orang yang minta bantuan dia. Tapi aku dengar, dia juga sering ke tempat-tempat aneh malam-malam. Balas temannya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu tiba-tiba memanggilku. "Hani, ayo pulang," katanya sambil memegang keranjang belanjaan. Aku hanya bisa mengikuti ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, mimpi aneh kembali menghampiriku. Kali ini, aku berada di sebuah tempat gelap dengan suara gemericik air di kejauhan. Di depanku, bayangan hitam melayang-layang, seolah ingin mendekat, tapi tertahan oleh sesuatu. Aku mendengar suara perempuan berbisik, tapi kata-katanya tidak jelas. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Pintu kamarku sedikit terbuka, dan aku melihat ibu berdiri di sana, memandangku dengan tatapan aneh. "Ibu, ada apa?" tanyaku dengan suara serak. Ibu hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Hani. Tidur lagi. Ya, ibu cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja." Setelah itu, ibu menutup pintu kamarku. Tapi aku tidak bisa kembali tidur. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengawasi ibu. Aku ingin tahu kemana ibu pergi pagi-pagi.
Setelah ibu keluar rumah, aku diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Ibu berjalan ke arah hutan kecil di belakang desa. Aku berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutku. Ibu masuk ke sebuah pondok tua yang tampak tidak terawat. Aku mendekat, mencoba mengintip dari celah dinding. Di dalam pondok, ibu duduk di lantai bersama seorang perempuan tua yang tidak kukenal. Di depan mereka ada mangkuk besar berisi air, dan di atasnya terletak beberapa benda aneh, seperti bunga kering dan batu hitam. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi suasananya terasa sangat misterius. Tiba-tiba ibu menoleh ke arahku, seolah tahu aku sedang mengintip. Aku segera berlari kembali ke rumah. Jantungku berdegup kencang. Malam itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Setelah makan malam, aku mendekati ibu yang sedang duduk di ruang tamu. "Bu, tadi pagi Hani lihat ibu di pondok tua di hutan. Ibu ngapain di sana?" tanyaku langsung. Ibu terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh rasa iba. "Hani, ada hal-hal yang lebih baik kamu tidak tahu. Ibu hanya ingin melindungi kamu dan keluarga kita." "Melindungi? Melindungi dari apa, Bu? Kenapa ibu selalu penuh rahasia?" tanyaku. Suaraku mulai bergetar. "Ibu tidak bisa menjelaskannya sekarang," jawab ibu dengan suara lembut. "Tapi suatu saat nanti, kamu akan mengerti." Aku merasa frustasi. Jawaban ibu tidak pernah memuaskan rasa penasaranku. Beberapa hari kemudian, bayangan hitam itu tidak lagi hanya muncul dalam mimpi. Saat aku sedang menyapu halaman, aku melihatnya melintas di antara pohon-pohon mangga. Ketika aku menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi. Tapi malam harinya, saat aku sedang di kamar, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, ia berdiri di pojok kamar, diam memandangku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tertahan. Tiba-tiba, aku mendengar suara ibu dari luar kamar. "Hani, buka pintunya." Aku segera berlari dan membuka pintu. Ibu berdiri di sana. Wajahnya tampak cemas. "Bayangan itu sudah mulai mendekat," katanya pelan. "Apa maksud ibu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku dengan suara gemetar. Ibu menarik napas panjang. "Hani, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan, tapi tidak di sini. Besok pagi, ikut ibu ke tempat yang lebih aman." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan apa kaitannya dengan rahasia ibu? Pagi itu, seperti yang ibu janjikan, kami berangkat lebih awal. Matahari baru saja terbit, menciptakan semburat jingga di langit timur. Udara pagi terasa dingin dan suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan. Ibu memintaku mengenakan pakaian hangat dan membawa bekal. Kami berjalan melewati jalan setapak di belakang rumah, menuju hutan kecil yang jarang kudatangi. "Ibu,
Kita mau kemana? Tanyaku, mencoba menahan rasa gugup. Ibu hanya tersenyum samar. Kamu akan tahu nanti, tapi jangan takut, ibu ada di sini. Aku mengangguk pelan, meski jantungku terus berdegup kencang. Jalan setapak itu semakin sempit, dan pohon-pohon di sekitar kami semakin rapat. Cahaya matahari hampir tidak masuk ke sini, menciptakan bayangan gelap yang menakutkan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kami tiba di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pohon-pohon besar. Gubuk itu tampak lebih terawat daripada pondok yang pernah kudatangi sebelumnya. Dindingnya terbuat dari kayu yang dicat coklat tua, dan di depan pintunya terdapat beberapa pot tanaman yang rapi. "Masuklah," kata ibu sambil membuka pintu. Di dalam gubuk ada seorang lelaki tua yang duduk di atas tikar. Rambutnya sudah memutih dan wajahnya penuh kerutan, tapi matanya memancarkan kekuatan yang aneh. Di hadapannya ada sebuah meja kecil dengan beberapa benda: lilin, mangkuk berisi air, dan seikat bunga kering. "Hani, ini Pak Saka. Beliau adalah orang yang selama ini membantu ibu," kata ibu sambil memperkenalkanku. Aku menatap Pak Saka dengan bingung. "Membantu ibu? Maksudnya bagaimana, Bu?" Pak Saka tersenyum tipis. "Anak muda, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tapi yang jelas, ibumu telah melakukan banyak hal untuk melindungi keluarganya, termasuk kamu. Aku semakin bingung. Melindungi dari apa? Apa hubungannya dengan bayangan hitam yang sering aku lihat?" Pak Saka mengangguk pelan, lalu menatap ibu. "Salma, sepertinya sudah waktunya kamu ceritakan semuanya. Anak ini berhak tahu." Ibu terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Hani, bayangan hitam yang kamu lihat itu bukan sekadar imajinasi. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang sudah lama ibu hadapi. Dan semua ini bermula sejak ayahmu meninggal." Aku terkejut. "Ayah? Apa maksud ibu?" Ibu mulai bercerita, suaranya pelan tapi jelas. "Setelah ayahmu meninggal, keluarga kita menghadapi banyak kesulitan. Ibu tidak punya uang dan rumah kita hampir dijual. Dalam keputusasaan, ibu bertemu dengan Pak Saka yang menawarkan bantuan. Pak Saka melanjutkan ceritanya. "Saya membantu ibumu dengan cara yang tidak biasa. Saya mengajarinya cara mengelola energi dari alam dan berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak terlihat." Jantungku berdegup kencang. Hal-hal yang tidak terlihat? Maksudnya apa? Ibumu memiliki kemampuan untuk menarik keberuntungan, tapi kemampuan itu datang dengan konsekuensi, jawab Pak Saka. "Bayangan hitam yang kamu lihat adalah wujud dari energi negatif yang terkumpul. Mereka muncul ketika keseimbangan mulai terganggu. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Semua ini terdengar tidak masuk akal. Jadi, ibu menggunakan semacam ilmu gaib?" tanyaku ragu-ragu. Ibu mengangguk.
mengangguk. Ibu tidak punya pilihan, Hani. Semua yang ibu lakukan adalah untuk kalian, anak-anak ibu. Tapi sekarang, energi itu semakin kuat, dan ibu tidak bisa mengendalikannya sendiri. Pak Saka menatapku dengan serius. Hani, ibumu membutuhkan bantuanmu. Kamu memiliki koneksi yang kuat dengan energi ini. Itulah sebabnya kamu bisa melihat bayangan hitam itu. Tapi untuk membantu ibumu, kamu harus berani. Berani bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Pak Saka mengeluarkan sebuah kain putih kecil dari tasnya. Di dalamnya terdapat sebuah batu hitam berbentuk bulat dan halus. Bawa batu ini ke tempat di mana bayangan hitam itu paling sering muncul. Kamu harus meletakkannya di sana dan mengucapkan mantra yang akan saya ajarkan. Tapi ingat, jangan takut. Energi negatif akan semakin kuat jika kamu menunjukkan rasa takut. Aku merasa ragu. Bagaimana kalau aku tidak berhasil? Pak Saka tersenyum tipis. Kamu akan berhasil jika kamu percaya pada dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak sendirian. Ibumu ada di sini, dan saya akan membimbingmu. Malam itu, aku kembali ke rumah bersama ibu. Aku merasa cemas, tapi juga penasaran. Saat makan malam, aku memperhatikan ibu yang tampak lebih tenang daripada biasanya. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita tentang ini sebelumnya? Tanyaku. Ibu tidak ingin kamu khawatir, Hani. Tapi sekarang, ibu tahu bahwa kamu cukup dewasa untuk mengerti. Jawab ibu sambil tersenyum. Setelah makan malam, aku pergi ke kamarku. Batu hitam yang diberikan Pak Saka terletak di meja kecil di samping tempat tidurku. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin benda kecil ini bisa mengusir bayangan hitam yang selalu menghantuiku? Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara-suara aneh. Awalnya seperti bisikan, lalu berubah menjadi suara langkah kaki di luar kamarku. Aku bangun dan membuka pintu, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun aku melihat bayangan hitam itu lagi. Kali ini, ia berdiri lebih dekat, hanya beberapa meter dariku. Aku merasa tubuhku kaku, tapi aku teringat kata-kata Pak Saka. Jangan takut. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mengambil batu hitam itu dan mengepalkannya erat di tanganku. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti mencoba mendekat, tapi kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya, aku kembali menemui Pak Saka bersama ibu. Pak Saka memberikan arahan terakhir sebelum aku menjalankan tugas itu. Malam ini, pergi ke tempat di mana kamu merasa bayangan itu paling sering muncul. Letakkan batu itu di sana dan ucapkan mantra ini, katanya sambil menyerahkan selembar kertas kecil. Mantra itu ditulis dalam bahasa yang tidak kukenal, tapi aku mencoba menghafalnya dengan baik. Malam harinya, aku bersiap dengan jantung yang berdegup kencang. Ibu memelukku sebelum aku pergi. Ingat, ibu selalu bersamamu, Hani. Kamu pasti bisa. Aku berjalan perlahan ke halaman belakang. Tempat bayangan hitam itu sering muncul.
Suasana malam sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Aku menggenggam batu hitam itu erat-erat, merasa ada energi aneh yang mengalir dari benda tersebut. Saat aku sampai di tempat yang ditentukan, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini, ia tampak lebih besar dan bergerak lebih agresif. Aku merasa takut, tapi aku mencoba mengendalikan diriku. Aku meletakkan batu itu di tanah dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Saka. Suaraku gemetar pada awalnya, tapi semakin lama semakin kuat. Bayangan hitam itu tampak bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan energi dari batu tersebut. Tiba-tiba, aku merasa angin dingin berhembus kencang, dan bayangan itu menghilang. Aku terjatuh ke tanah, tubuhku gemetar, tapi aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku berhasil melawan ketakutanku. Aku kembali ke rumah dengan langkah lemas, tapi hati yang penuh keberanian. Sejak malam ketika aku menjalankan ritual dengan batu hitam itu, segalanya justru semakin buruk. Bayangan hitam yang dulu hanya muncul sesekali kini selalu menghantuiku. Tidak peduli siang atau malam, aku merasa terus diawasi. Saat tidur, aku sering terbangun dengan leher terasa tercekik. Terkadang, aku bahkan melihat bayangan hitam itu duduk di sudut kamar, hanya menatapku dengan kehadirannya yang mencekam. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar, dan setiap kali aku mencoba tidur, ada rasa sesak yang luar biasa. "Ibu, aku tidak tahan lagi," kataku suatu malam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bayangan itu tidak pergi, Bu. Dia malah semakin sering menyakitiku. Ibu hanya menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Ibu sedang mencari cara lain, Hani. Tolong bertahan sedikit lagi." Aku ingin percaya pada ibu, tapi tubuhku semakin lemah. Aku kehilangan nafsu makan, dan setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Hingga suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dalam mimpiku, aku mendengar suara bisikan itu lagi, tapi kali ini lebih jelas. "Kamu harus menjadi pengganti ibumu. Hanya itu caranya." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi aku tahu aku tidak aman di rumah. "Bu, aku harus pergi," kataku dengan suara bergetar. Ibu memandangku dengan air mata di matanya. "Pergilah kalau itu yang membuatmu merasa lebih baik. Tapi ingat, ibu melakukan semua ini untuk kamu dan keluargamu." Aku tidak menjawab. Dengan hanya membawa tas kecil, aku pergi ke rumah paman di desa sebelah. Paman adalah saudara laki-laki ibu, dan aku merasa dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Rumah paman sederhana tapi nyaman, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman. Saat aku tiba, paman dan bibiku menyambutku dengan hangat. "Kenapa kamu tiba-tiba datang, Hani?" tanya paman. Aku hanya mengatakan bahwa aku membutuhkan tempat untuk beristirahat sementara.
aku tidak bisa menceritakan semuanya karena aku takut mereka tidak akan percaya. Awalnya, aku merasa lega berada di rumah paman. Malam pertama berlalu tanpa gangguan, dan aku mulai berpikir bahwa mungkin aku telah berhasil melarikan diri dari bayangan itu. Tapi harapan itu segera pupus. Malam kedua, aku kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpiku, bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Saat aku terbangun, aku merasa ada sesuatu yang berat menindih dadaku. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada paman. Paman terkejut, tapi dia percaya padaku. Kita harus mencari bantuan, katanya. Paman segera menghubungi seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani gangguan seperti ini. Ustadz itu datang ke rumah paman beberapa hari kemudian. Ia membawa kitab suci, air zam-zam, dan beberapa daun bidara. Saat Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci, aku merasa tubuhku berat dan sulit digerakkan. Tiba-tiba, aku berteriak tanpa sadar. Suaraku seperti bukan milikku sendiri. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku, terutama di leher dan kepala. Makhluk ini sangat kuat, kata Ustadz kepada paman. Dia terikat pada sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang telah dilakukan oleh keluarganya. Ritual ruqyah berlangsung selama beberapa jam. Setelah selesai, tubuhku terasa lemah, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit kedamaian. Ustadz memperingatkan agar aku tidak kembali ke rumah ibu. Lingkungan di sana terlalu banyak energi negatif. Kalau dia kembali, gangguan ini akan muncul lagi, katanya. Aku memutuskan untuk tidak pernah kembali ke rumah ibu. Selama bertahun-tahun, aku tinggal bersama paman dan bibiku. Mereka merawatku dengan baik, meskipun aku tahu mereka juga merasa khawatir. Ibu sering mencoba menghubungiku, tapi aku hanya bisa berbicara dengannya sesekali. Suaranya terdengar semakin lemah dari waktu ke waktu. Aku tahu ibu menderita, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membantu tanpa kembali ke rumah. Sementara itu, kekayaan ibu perlahan-lahan menghilang. Tanah yang dulu subur menjadi tandus, dan usaha kecil-kecilan yang ibu jalankan tidak lagi menghasilkan apa-apa. Orang-orang di desa mulai membicarakan ibu, mengatakan bahwa penghasilannya adalah hasil dari hal-hal yang tidak wajar. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa ibu jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering, dan dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Paman menyarankan agar aku menjenguknya, tapi aku tidak sanggup. Aku masih terlalu takut untuk kembali. Ketika kabar kematian ibu akhirnya sampai kepadaku, aku merasa hancur. Aku tahu ibu telah berkorban banyak untuk kami. Meskipun caranya salah, aku hanya berharap dia bisa menemukan kedamaian di dunia lain. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Bahkan setelah ibu meninggal, rumah itu akhirnya dibiarkan kosong. Kedua saudaraku sudah menikah,
dan memiliki rumah sederhana, dan desas-desus tentang kejadian aneh di sana terus menyebar. Kini, aku menjalani hidup sederhana bersama paman dan bibiku. Aku mencoba melupakan masa lalu, meskipun bayangan ibu dan rahasia kelam yang dia simpan akan selalu menjadi bagian dari diriku. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.